Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu spesial, 3 orang pemuda yang dahulunya ini mereka adalah pendekar-pendekar pendidikan dari gerakan mahasiswa atau gerakan UNED mengajar tepatnya. Kali ini hadir di dalam sesi yang cukup spesial dan syahdu. Kenapa begitu? Karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Semoga ini hasil diskusi atau percakapan, perbincangan kita, dialog kita pada kesempatan kali ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini ada 3 tamu. Yang pertama saya sapa dulu Mas Agusta Danang Wijaya. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, seperti baik ini ya. Baik. Ya. Berikutnya dari ujung Batam sepertinya, dari ujung mana ini? Batam ini masuk Sumatera ya. Muhammad masuk Singapura kayaknya itu. Abdul Aziz, tetangganya Singapura. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Firdian, sehat walafiat. Sehat ya, baik. Berikutnya ada Mas Noval Ma'ruf. Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Noval? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sama ya, Allah SWT di bulan Ramadan ini. Asli wong Jember ya Mas Noval? Asli. Sekeluarga asli orang Jember semua. Jember. Iya. Baik. Rekan-rekan sekalian, ada Mas Danang, Mas Noval, Mas Muhammad Abdul Aziz yang pada kesempatan kali ini akan berbagi inspirasi bersama kita semua seputar dunia pendidikan dan kiprah dari gerakan UNED mengajar itu sendiri. Baik, yang pertama mungkin saya mau ke Mas Danang ini sebagai salah satu inisiator dari UNED mengajar. Bagaimana Mas Danang bisa Anda jelaskan awal berdirinya atau bagaimana ide dimulainya perintisan dari UNED mengajar ini? Seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan nih. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya ya semoga masih ingat sih. Yang semua baru berapa tahun aja sih. Oke, jadi di UNED mengajar itu beberapa teman dan saya, ya sebenarnya saya bantu-bantu aja sih. Bantu beberapa teman yang punya inisiasi untuk membuat sebuah gerakan mahasiswa di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, awalnya mungkin bisa dikatakan itu berawal dari waktu itu teman-teman dan saya mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar kayak gitu. Roadshow Indonesia Mengajar pada tahun 2012 kalau tidak salah. Itu saya ingat sekali tanggalnya 21 April 2012 karena bertepatan dengan Hari Kartini kayak gitu. Nah, di gerakan itu kita mengundang inisiator Indonesia Mengajar, Pak Anies Baswedan. Tapi ini nggak kampanye kan, karena sudah lewat ya. Ya, kita mengundang Pak Anies Baswedan sebagai inisiator Indonesia Mengajar untuk memberikan materi. Nah, sambil waktu itu kami mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, itu kan banyak tantangan lah dari segi pembiayaan, dari segi macam-macam di situ. Nah, dari situ kami juga sambil mikir, sambil berdiskusi dengan banyak sih, sama Mas Ajis, Mbak Lailatul juga di situ termasuk panitia juga. Jadi panitianya waktu itu teman-teman dari Himafi Neutron yang FKIP Pendidikan Fisika kayak gitu. Nah, di situ banyak sekali tantangannya ya seperti saya katakan tadi, masalah pembiayaan, peserta kurang dan sebagainya. Tapi kami di situ punya niatan kayak gitu bahwa kami mengadakan acara besar karena mengundang tokoh besar juga, tidak berhenti di secara seremonial acara itu aja. Kita berpikir bahwa what's after training, what's after workshop, what's after roadshow kayak gitu. Nah, dan
apa yang harus kita lakukan setelah mengadakan kegiatan kayak gitu. Nah, kami membetulkan niat kami lah di sana kayak gitu. Kami membetulkan niat kami. Nah, alhamdulillah semua lancar. Ketika mendekati hari H sekitar H-2 minggu atau 1 minggu itu terjadi lonjakan peserta yang banyak dan finansial kami juga terbantu saat itu. Akhirnya kita berhasil mengundang Pak Anies Baswedan. Kita mengadakan acaranya dan alhamdulillah sukses, dibilang seperti itu. Nah, di situ juga kami bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Ya, salah satunya waktu itu kami bertemu dengan Tanoker Ladokombo, ada Bu Cici sama Pak Supo dari Tanoker Ladokombo. Nah, di situ kami ngobrol-ngobrol sama beliau, ya, teman-teman panitia juga di situ ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau itu kayak gitu, masalah banyak hal terutama di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol. Nah, setelah acara berlangsung, oh ya, kami juga mengundang Tanoker juga untuk mengisi acara di Roadshow Indonesia Mengajar itu kayak gitu. Nah, setelah mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, ini saya singkatnya aja ya. Setelah mengadakan Roadshow Indonesia Mengajar, teman-teman Himavi itu juga, itu kalau nggak salah waktu itu kepengurusan salah satu Mas Ajis itu juga di pengurus intinya Himavi Neutron itu juga gitu. Jadi kami waktu itu membantu mengajar di Tanoker Ladokombo gitu. Ada Minggu Ceria namanya. Jadi hari Minggu itu teman-teman Himavi Neutron ngajar ke sana gitu, ngasih ya eksperimen-eksperimen fisika yang asik-asik lah kayak gitu. Ya. Nah, kemudian oh ya, selain itu kami juga survei ke beberapa daerah-daerah ya. Beberapa teman-teman itu survei ke beberapa daerah di Jember yang bisa dikatakan mungkin agak sedikit ya, tidak di kota lah kayak gitu ya, tidak di kota kayak gitu, dan banyak yang ternyata membutuhkan. Nah, pokoknya singkatnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ajis yang lebih tahu sebagai direkturnya, karena saya cuma bantu-bantu aja. Terbentuklah unit mengajar karena kami juga waktu itu ngobrol ke rektor Pak Hasan saat itu, ke rektor UNED. Kita ke ruangan beliau, kita ngobrol-ngobrol gimana dan alhamdulillah unit mengajar itu bisa terbentuk. Yang mana waktu itu saya tidak jadi pengurus karena cuma membantu, yang direkturnya saat itu Mas Ajis dan beberapa teman, banyaklah teman-teman dari, pokoknya waktu itu kami juga bisa dikatakan belusukan ke beberapa presbem, ke beberapa yang orang-orang yang punya kekuasaan di masing-masing fakultas. Kami datangi presbem, kami datangin ketua macam-macam, ketua UKM atau ya macam-macam lah, yang punya kekuasaan lah, yang punya pengaruh di fakultas. Nah, itu kami datangi dan beberapa dari mereka akhirnya juga ikut gabung kayak gitu. Ya, kita ngadain rapat, ya rapat-rapat singkat kayak gitu. Nah, secara pokoknya nanti yang bagaimana secara teknisnya Mas Ajis yang lebih tahu kayak gitu. Mas Ajis, itu aja sih dari saya. Iya. Oke, Mas Ajis, Anda sebagai direktur pertama ya yang kami ketahui terkait dengan unit mengajar ini. Itu kalau boleh disaringkan di sini, bagaimana awal periodisasi kepengurusan unit mengajar pada masa Anda? Ini dikatakan tadi, dijelaskan bahwa Anda adalah sebagai direktur pertama seperti itu. Jadi bagaimana struktur dan seperti apa tepatnya bisa dikatakan pada saat launching dari unit mengajar itu sendiri? Ya,
tadi sudah banyak dijelaskan sebenarnya sama Mas Danang terkait semangat awal dari dibentuknya Unis Mengajar. Jadi waktu itu kami masih bukan UKM. Sekarang alhamdulillah udah jadi UKM yang diakui oleh Universitas ya, Noval ya. Jadi waktu itu kami masih dalam bentuk gerakan social movement, di mana semuanya berbasis gerakan, berbasis inisiatif dari kawan-kawan di seluruh fakultas di Jember, di Universitas Jember. Jadi sebenarnya saya jadi direktur pun waktu itu mungkin karena yang pertama yang mengawali, jadi sama kawan-kawan dipasrahin untuk menjadi koordinatornya. Jadi waktu itu kami kumpul semua sama teman-teman Mawapres, Presbem dari beberapa universitas. Kami persilakan ke kawan-kawan untuk membentuk organisasinya, maunya seperti apa ke depannya waktu itu. Apakah mau menjadi bagian dari universitas atau independen kayak gitu. Waktu itu sepakat menjadi bagian dari universitas. Nah, ya dibentuklah, disusun organisasinya, bagaimana baiknya. Kita coba belajar dari kawan-kawan di universitas lain yang udah memulai lebih awal. ETS itu kan ada juga UNER, Malang, UI, bahkan waktu itu sempat ada di Palembang. Jadi kami coba lihat bagaimana struktur mereka, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Yang kami terapkan waktu itu, Mas Danang termasuk yang konsep rencana strategisnya ke depannya mau seperti apa, dan saya sangat bersyukur beliaunya mau mendampingi kami, khususnya di belakang layar ya. Jadi, semangat Mas Danang tuh benar-benar memberikan energi buat kami untuk terus bergerak. Nah, hampir waktu itu udah nggak mau lanjut lagi tuh Mas. Jadi Mas Danang terus bilang, ayolah semangat, lanjutkan, masa hanya mengadakan seminar kayak gitu. Nggak ada kebermanfaatan lagi. Jadinya kami coba rapat lagi, ya udah gerak semampu yang kita bisa. Bikin program, ngumpulin duit, datang ke desa-desa bareng-bareng gitu. Ya nggak bagus sih kalau secara struktur waktu itu. Yang penting gerak aja gitu. Gerak aja. Jangan kebanyakan rapat kayaknya. Iya. Itu ya kan Mas Danang waktu itu, udah rapat terus, kapan mau gerak? Udah gerak, akhirnya banyak juga yang tertarik, akhirnya menjadi gerakan masif. Karena banyak, hampir waktu itu Mas yang gabung sekitar 200 mahasiswa ya di awal. Akhirnya kami laporkan ke pihak universitas, akhirnya kami rapikan, kalau gitu kita bagi nih, ada yang bagian pengurusnya, ada bagian pengajarnya, ada bagian volunteer, ada donatur bahkan waktu itu. Ada gerakan 1.000, saya ingat waktu itu, ada gerakan 1.000 rupiah, kita ngumpulin uang 1.000 rupiah aja dari semua mahasiswa. Kita pernah launching beasiswa waktu itu. Jadi satu siswa waktu itu dapat 500.000 kalau nggak salah dari gerakan itu. Oke, kembali ke Mas Aziz. Anda tadi sudah menjelaskan ya, sebagai seorang direktur pertama, artinya yang mengawali langkah dari UNED Mengajar. Kemudian sampai akhirnya UNED Mengajar itu menjadi sebuah UKM di tingkat universitas. Ini tentu suatu pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Bisa Anda jelaskan itu, bagaimana kemudian UNED Mengajar bisa menjadi UKM setingkat universitas ya, di tingkat universitas? Oke, terkait proses itu sebenarnya hasil dari jerih payah yang berkelanjutan, Mas. Jadi niatan awal itu dari masa saya, Mas Danang itu mengada rencana dan pilihan. Kita memutuskan untuk menjadi bagian dari universitas. Karena salah satu visi misi kami yaitu mau mewadahi semua mahasiswa di Jember, khususnya di Universitas Jember. Nah, semakin kesininya, teman-teman berdiskusi, sepertinya lebih baik dan lebih afdal jika Unis Mengajar ini
menjadi bagian secara struktural bagian dari Universitas Jember, yaitu UKM. Ya, tentunya tingkat universitas karena melibatkan seluruh mahasiswa di semua fakultas. Dan alhamdulillah niatan itu di masa saya sudah diputuskan, kita terus berupaya untuk menjadi bagian dari UKM universitas, dan alhamdulillah 3 tahun setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu Pak ya, baru menjadi UKM. Sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu menjadi UKM universitas. Kayak gitu. Oh, jadi baru menjadi universitas di tingkat UKM di tingkat universitas 2 tahun lalu ya? Betul Iya, ya. baru 2 tahun lalu. Tepatnya kalau boleh di-sharingkan tanggal berapa mungkin persisnya? Itu novel paham. Oh, baik. Kalau tanggalnya ini kalau nggak salah sekitar tanggal 18 Agustus 2018 pokoknya, sekitar tahun 2018. Iya. Artinya ini belum 2 tahun ya usianya.